Halo Tribuners, apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Puluhan mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMI dan Pemuda Muslim Indonesia atau PMI Provinsi Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri atau PN Ambon, Jalan Sultan Hairun, Senin 24 November 2025. Aksi ini menyoal dugaan pelanggaran prosedur dan maladministrasi dalam penerbitan surat eksekusi lahan yang menyasar 21 rumah warga di Dusun Kebun Cengkeh, Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe. Pantauan tribunambon.com di lokasi, massa menyampaikan aspirasinya sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Timur. Meskipun sempat dihalangi oleh aparat keamanan, tidak menyurutkan semangat massa menyuarakan tuntutan agar keadilan ditegakkan. Dalam aksi itu, mereka membentangkan sejumlah poster, salah satunya dari jabatannya. Pasalnya, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh PLT Panitra PN Ambon, Yendi PT Husalawani. Massa menilai Yendi menginisiasi proses eksekusi tanpa dasar hukum dan prosedur yang patut. Koordinator aksi Karim Tamarele menjelaskan bahwa hasil kajian hukum mereka menemukan adanya dugaan kuat pelanggaran prosedur dalam penerbitan surat permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Surat ini terkait dengan perkara perdata lama nomor 177-PDT-1984-PN-AMB. Karim menekankan bahwa penandatanganan surat pengamanan eksekusi oleh PLT Panitra merupakan dugaan penyalahgunaan wewenang karena Panitra bukan merupakan pejabat yudisial yang berwenang mengeluarkan instruksi eksekusi objek. Padahal permohonan atas objek itu perkaranya belum selesai berproses di Pengadilan Negeri Ambon. Mahasiswa menolak keras rencana eksekusi yang dijadwalkan pada 25 November 2025. Mereka menilai rencana eksekusi tidak memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata sehingga berpotensi melanggar hukum. Dalam aksinya, massa mahasiswa menyampaikan tuntutan tegas kepada Ketua PN Ambon, Nova Laura Sasube, untuk bertanggung jawab penuh atas dugaan malpraktik di institusinya. Di antaranya yang pertama, Ketua PN Ambon didesak untuk segera menghentikan seluruh proses eksekusi yang didasarkan pada surat yang diduga cacat hukum tersebut. Yang kedua, menuntut agar dilakukan pemeriksaan internal terhadap PLT Panitra yang menerbitkan surat tanpa prosedur hukum yang lengkap, serta menuntut pertanggungjawaban moral dan administratif. Yang ketiga, PN Ambon dituntut untuk menjelaskan kepada publik mengenai dasar hukum, prosedur, dan urgensi penerbitan surat tersebut demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kami yang tergabung di dalam SESMI dan PMI menyampaikan terkait dengan problem yang kemudian terjadi di Pengadilan Negeri Ambon yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Problem kemudian yang terjadi hari ini adalah PLT Panitra mengeluarkan surat eksekusi terhadap tergugat yang tidak berdasar hukum, saudara-saudara. Dan itu tidak memiliki surat integral. Oleh sebab itu, kondisi ini kami menganggap bahwa melampaui batas kewenangan kepemimpinan dan melakukan hal-hal yang di luar asas hukum. Oleh sebab itu juga perlu kami mempertegaskan bahwa jika kondisi kemudian yang terjadi, kami menduga bahwa ini adalah bagian daripada intervensi hal-hal terselubung, bagian daripada dugaan gratifikasi yang kemudian terjadi di dalam tubuh Pengadilan Negeri Ambon itu sendiri. Kembali bahwa harapan terhadap keterwakilan untuk pimpinan Pengadilan Negeri Ambon, semoga tuntutan ini segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak, maka jangan salahkan kami kalau kami akan kembali dengan gerakan-gerakan selanjutnya. Demikian di live bisa selamat kami khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali. Pimpinan Pengadilan Negeri Kota Ambon
Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepolisian atau Bapak Ibu. Suasana di depan Pengadilan Negeri atau PN Ambon memanas Senin 24 November 2025. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMI dan Pemuda Muslim Indonesia atau PMI Provinsi Maluku menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nova Laura Sasube, atas dugaan malpraktik oleh PLT Panitra yang di PT Husalawani, yakni terkait penerbitan surat eksekusi yang menyasar 21 rumah warga di Dusun Kebun Sengkeh, Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe. Aksi yang dimulai pukul 9:40 waktu Indonesia Timur ini tetap membara meskipun sempat dihadang oleh aparat keamanan. Masa membentangkan poster-poster yang salah satunya berbunyi mendesak MA dan Kepala Pengadilan Negeri Ambon segera mencopot Panitra dari jabatannya. Koordinator aksi Karim Tamarela menjelaskan bahwa tuntutan pencopotan tersebut didasarkan pada temuan kajian hukum yang menyoroti surat permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Surat ini terkait dengan perkara perdata lama nomor 177-PN-1984-PN-AMB. Mahasiswa menilai tindakan ini merupakan dugaan penyalahgunaan wewenang. Di antaranya, pertama, Panitra dinilai bukan merupakan pejabat yudisial yang berwenang mengeluarkan instruksi eksekusi objek. Kedua, objek eksekusi perkaranya belum selesai berproses di PN Ambon. Ketiga, lahan yang menjadi objek sengketa masih berada dalam kondisi status quo, namun tetap didorong untuk dieksekusi. Mahasiswa menolak keras rencana eksekusi yang dijadwalkan pada 25 November 2025 karena dinilai cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil serta material sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dalam aksinya, masa menuntut Ketua PN Ambon Nova Laura Sasube untuk mengambil langkah tegas demi menjaga integritas lembaga peradilan. Tuntutan mereka yang pertama menghentikan total proses eksekusi. Ketua PN Ambon didesak untuk segera menghentikan seluruh proses eksekusi yang didasarkan pada surat yang diduga cacat hukum tersebut. Yang kedua, pemeriksaan internal dan pertanggungjawaban. Menuntut agar segera dilakukan pemeriksaan internal terhadap PLT Panitra dan menuntut pertanggungjawaban moral serta administratif. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. PN Ambon dituntut untuk menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai dasar hukum, prosedur, dan urgensi penerbitan surat bermasalah tersebut demi mengembalikan kepercayaan publik. Perlu saya mempertegaskan lagi bahwa jika poin tuntutan kami hari ini tidak dilaksanakan sesuai asas hukum, maka kami akan kembali dengan gerakan-gerakan selanjutnya dengan massa yang begitu banyak, saudara-saudara. Oleh sebab itu, perlu saya mempertegaskan kembali kepada Panitra Pengadilan Ambon, jangan melakukan surat eksekusi yang di luar daripada asas hukum normatif, di luar daripada kewenangan pucuk pimpinan, karena itu sangat fatal. Saya mempertegaskan juga kepada Ombudsman untuk segera memeriksa di dalam tubuh Pengadilan Negeri Ambon sendiri, karena ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur norma hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum tersebut menolak segala bentuk eksekusi yang tidak sesuai prosedur. Eksekusi yang direncanakan pada tanggal 25 November 2000 atas surat keputusan bersama. Kontrak beres dan maladministrasi yang dilakukan oleh oknum pejabat peradilan. Oleh sebab itu, kami menyampaikan tuntutan ini sebagai bentuk kontrol publik dan pembelaan atas marwah penegakan hukum yang satu. Warga Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, digemparkan dengan penemuan mayat seorang anak perempuan di pesisir pantai belakang rumah warga pada Senin 24 November 2025 pagi. Korban yang masih berusia 11 tahun tersebut diduga meninggal akibat tenggelam. Penemuan tragis ini terjadi di kawasan RT 02 RW 03 Desa Poka, tepatnya di belakang sebuah indekos dan toko Rafael. Pantauan tribunambon.com di lokasi menunjukkan tubuh korban dalam posisi tengkurap di atas lumpur tepi pantai. Dia mengenakan atasan hitam dan celana jeans berwarna biru.
Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai, membenarkan kejadian tersebut dan mengonfirmasi identitas korban berinisial HKA 11 tahun. Lanjut dikatakan dari keterangan saksi sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Timur, ia berjalan menuju arah laut sekitar 5 meter dari belakang indekos dan melihat HKA dalam posisi tengkurap di pesisir pantai. Saksi kemudian memanggil rekannya dan setelah memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, mereka langsung melapor ke Mapolsek Teluk Ambon. Sementara itu orang tua korban SF 47 tahun mengatakan bahwa HKA bangun dan keluar rumah sekitar pukul 6 pagi dengan alasan ingin membeli sandal. Namun setelah 30 menit, anak tersebut tidak juga kembali. SF baru mengetahui kabar penemuan jasad putrinya setelah diberitahu warga sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 9:20, jenazah HKA dievakuasi aparat keamanan dan dibawa ke rumah duka yang berjarak tidak jauh dari lokasi penemuan. Orang tua korban juga mengungkapkan bahwa HKA memiliki riwayat penyakit epilepsi sejak kecil. Dugaan sementara korban meninggal akibat tenggelam yang kemungkinan berkaitan dengan kondisi kesehatannya tersebut. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Jadi paling banyak ya dengan laut. Mana sih? Tapi pelan-pelan balik. Tapi pelan-pelan balik. Diduga memiliki penyakit sejak lahir, yakni epilepsi. Seorang pelajar di Desa Poka ditemukan tak bernyawa di tepi pantai. Penemuan tragis ini terjadi di kawasan RT 02 RW 03 Desa Poka, tepatnya di belakang sebuah indekos dan toko Rafael, Senin 24 November 2025. Hal ini disampaikan oleh Safia, 47 tahun, orang tua korban, yang menerangkan bahwa korban punya penyakit kejang-kejang atau STEP dan atau disebut epilepsi yang dialaminya sejak usia 1 tahun 9 bulan. Diberitakan sebelumnya, warga Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon digegerkan dengan penemuan sesosok mayat anak perempuan di pesisir pantai belakang rumah warga, Senin 24 November 2025 pagi. Korban yang masih berusia 11 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar tersebut diduga meninggal dunia akibat tenggelam. Penemuan tragis ini terjadi di kawasan RT 02 RW 03 Desa Poka, tepatnya di belakang sebuah indekos dan toko Rafael. Pantauan tribunambon.com di lokasi, tampak tubuh korban dalam posisi tengkurap di atas lumpur tepi pantai. Korban terlihat mengenakan atasan berwarna hitam dan celana jeans biru. Peristiwa ini telah dibenarkan oleh Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai. Ibda Luhukai menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi dan orang tua korban. Menurut penuturan saksi, sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Timur, saksi berjalan ke arah laut sekitar 5 meter dari belakang indekos. Ia melihat HKA sudah dalam posisi tengkurap di pesisir pantai. Saksi kemudian memanggil temannya dan setelah memastikan bahwa anak tersebut telah meninggal dunia,
Mereka segera melapor ke Mapolsek Teluk Ambon. Di sisi lain, menurut keterangan orang tua korban, SF 47 tahun, HKA diketahui bangun dan keluar rumah sekitar pukul 6 pagi dengan alasan ingin pergi membeli sandal. Namun, setelah 30 menit, korban tidak kunjung kembali. Safia baru mengetahui kabar penemuan jenazah anaknya di pantai setelah diberitahu oleh warga. Ibda Luhukai menambahkan, sekira pukul 9:20 jenazah korban telah dievakuasi oleh aparat keamanan dan tiba di kediaman keluarga korban yang tidak jauh dari lokasi penemuan. Melalui kejadian yang memilukan ini menjadi pelajaran bagi semua orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus harus selalu menjadi perhatian bersama. Ibu dia ini, Hesti ini dia punya riwayat penyakit apa? Dia punya penyakit step, kejang-kejang itu ya. Oh, itu sudah dari sejak lahir. Dari umur 1 tahun 9 bulan ya, dia sudah sakit-sakitan ya. Tapi sering-sering muncul, kadang-kadang muncul ya. Iya. Okay. Dia kelas berapa Ibu? SD kelas berapa? Kelas 4 SD ya? Oh iya. Umur 11 tahun ya. Oke, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Perwakilan rakyat daerah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memasuki ruang paripurna. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri saat rapat paripurna ke-19 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 DPRD Kabupaten SBT, Senin 24 November 2025. Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah setempat memproyeksikan pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 berada pada posisi berimbang di angka 862,5 miliar rupiah. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari 3 komponen utama, yakni pendapatan asli daerah atau PAD yang ditargetkan 18,3 miliar, pendapatan transfer sebesar 825,4 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan 18,7 miliar. Sementara itu struktur belanja daerah yang juga disusun dengan total yang sama, yakni 862,5 miliar yang diprioritaskan untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan penunjang pemerintah daerah. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi 649,6 miliar, belanja modal 26,1 miliar, belanja tidak terduga 1,5 miliar, serta belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang mencapai 185,3 miliar. Lebih lanjut, Fahri menegaskan pentingnya dukungan DPRD dalam proses pembahasan lanjutan. Di akhir sesi, pemerintah turut menyampaikan harapan agar seluruh proses penganggaran berjalan lancar dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah.
Selamat dalam sambutannya menegaskan, bahwa pembentukan Hetu Jazirah merupakan momentum penting bagi kebangkitan dan persatuan masyarakat Jazirah. Ia mengingatkan bahwa leluhur Jazirah telah mewariskan kekayaan adat Pela Gandong sebagai simbol persaudaraan dan nilai tertinggi masyarakat. Namun perubahan zaman menuntut masyarakat untuk kembali memperkuat pondasi tradisi itu. Dalam musyawarah yang berlangsung penuh hikmat itu, para raja menegaskan kembali tanggung jawab adat yang mereka emban. Melalui kesepakatan bersama, para raja akhirnya menetapkan pembentukan organisasi adat Hetu Jazirah, sebuah rumah besar bagi 22 negeri yang berfungsi sebagai wadah pembinaan generasi, pelestarian budaya, dan penguatan martabat masyarakat adat. Organisasi ini dibentuk, kata Ketua Majelis Watupati Jazirah, bukan hanya sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai alat perjuangan. Untuk mengangkat martabat anak negeri, menata kembali kekuatan adat, menjadi penjaga hak ulayat dan laut adat, menjadikan Jazirah sebagai kekuatan budaya, sejarah, dan peradaban. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.